Lukas 12 ayat 5 dan 6. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor? 2 duit. Tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Dalam versi Matius dikatakan, seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Apa artinya jatuh ke bumi? Komentar dari Henry. Jika burung pipit saja tidak akan mati, berarti dia mengartikan jatuh ke bumi itu artinya mati. Jika burung pipit saja tidak akan mati tanpa sepengetahuan Bapamu, tentu manusia juga tidak. Terutama kamu yang adalah seorang Kristen, seorang hamba, temanku, anakku. Seekor burung tidak akan jatuh dalam jerat pemburu unggas atau karena tembakan si pemburu. Dan dengan demikian tidak akan dijual di pasar jika bukan menurut pemeliharaan ilahi. Musuh-musuhmu seperti pemburu unggas yang licik memasang jerat bagimu, dengan diam-diam menembakmu. Namun mereka tidak dapat membawa dan tidak dapat menangkapmu jika Allah tidak mengizinkannya. Burung saja jatuh sampai dijual di pasar saja itu butuh izin Tuhan. Masakan kamu sampai lenyap di luar izin Tuhan? Mustahil. Ada yang menarik dari teks Matius 10 ayat 29. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak jatuh di luar kehendak Bapamu. Yang pertama, ada 2 ekor yang dijual. Tapi yang jatuh cuma dibicarakan 1 ekor. Mestinya bilang begini, bukankah burung pipit dijual 2 ekor? Namun keduanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Kan mestinya begitu. Tapi dijual dan tentunya dibeli 2 ekor. Tapi yang jatuh, yang dibicarakan masalah jatuh cuma, lalu satunya di mana? Satu lolos. Ada 2 burung dibicarakan, tapi yang jatuh ke bumi, artinya mati atas izin Tuhan, cuma 1 ekor. Gara-gara keanehan ini, ada penafsir yang beranggapan, mungkin di dalam pikiran Yesus, waktu mengatakan ini, dia mengingat 2 burung dalam upacara pentahiran orang kusta dalam kitab Imamat. Mari kita lari ke Imamat. Imamat 14, 4-7. Maka, ini kalau ada orang kusta yang mau ditahirkan, upacara pentahiran, aturannya begini. Maka imam harus memerintahkan supaya bagi orang yang akan ditahirkan itu, diambil 2 ekor burung yang hidup, yang tidak haram, juga kayu aras, kain kermisi, dan hisop. Imam harus memerintahkan supaya burung yang seekor disembelih di atas belanga tanah berisi air mengalir. Tapi burung yang masih hidup harus diambil bersama-sama dengan kayu aras. Burung yang disembelih 1, burung yang masih hidup 1. Ya. Lalu selanjutnya ayat ke-7 dikatakan begini. Kemudian dia harus memercik 7 kali kepada orang yang akan ditahirkan dari kusta. Dengan demikian mentahirkan dia. Lalu burung yang hidup itu harus dilepaskan ke padang. Ada 2 burung yang dipakai. 1 dibunuh mati, 1 lolos. Pertanyaannya adalah, waktu imam ambil 2 burung, yang 1 disembelih, 1 kasih lolos, yang disembelih yang mana? Burung mana? Ini 2 burung yang sama, jenis sama. Ambil 2-2 masuk upacara, 1 disembelih, 1 dilepaskan. Yang mana yang disembelih, yang mana yang dilepaskan? Tidak ada aturan. Artinya terserah imam. Imam raba karbana kena yang mana itu dia sudah. Jadi ya ambil 1, sembelih. Pas mau tangkapnya dia lari ke sini, berarti tangkap yang ini. Sembelih. Berarti penentuan yang mana yang disembelih itu semua serba kebetulan, tanpa perencanaan, tanpa aturan imam. Tapi biarpun di mata imam itu hanya acak-acak saja, tapi
Sesungguhnya di dalam tangan Tuhan telah ditentukan burung mana yang akan jatuh ke bumi, artinya mati, dan burung mana yang akan lolos. Berarti nasib burung yang mati maupun yang lolos itu ditetapkan oleh Tuhan. Henry bilang begini, orang yang harus membunuh burung, mengambil yang mana saja yang ia suka. Tapi Allah dalam pemeliharaannya merancang dan menentukan mana yang harus mati. Nah, Allah ini yang memperhatikan burung-burung pipit sedemikian rupa, karena mereka adalah ciptaannya, akan terlebih lagi memperhatikan kamu yang adalah anak-anaknya. Burung mati saja tidak sembarang, butuh ketetapan Tuhan. Masakan manusia mati bisa seenak saja ditentukan oleh manusia. Orang ada bikin dia, orang ada suanggi dia, orang ada serbu dia. Kok enak sekali. Sakit apa saja, tanya itu tim doa. Mereka punya jawaban satu, ada orang bikin. Setan tidak punya kuasa apapun kalau Tuhan tidak izinkan.